Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Marilah penonton Darul Ilmi kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya memungkinkan kita semua bisa merasakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan juga tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang disinari oleh Islam ini. Dan juga semoga Allah meridhoi setiap langkah yang kita tempuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syauqi Ulwan, seorang thalabul ilmi dan santri pesantren Darul Ilmi Indonesia yang ingin membawakan tausiah yang berjudul Thalabul Ilmi. Apa sih itu thalabul ilmi? Thalabul ilmi adalah frase dalam bahasa Arab yang berarti mencari ilmu. Kata thalab berasal dari kata kerja thalaba yang berarti mencari, dan ilmu berarti pengetahuan. Jadi thalabul ilmi secara harfiah berarti mencari pengetahuan atau mencari ilmu. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pendidikan Islam untuk mendorong individu untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka untuk sepanjang hidup mereka. Pencarian ilmu dianggap sebagai tugas penting bagi setiap muslim karena ilmu pengetahuan dianggap sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan maupun masyarakat secara keseluruhan. Jadi, thalabul ilmi adalah prinsip fundamental dalam Islam yang menekankan pentingnya mencari ilmu untuk pertumbuhan pribadi dan kemajuan masyarakat. Menuntut ilmu membutuhkan dedikasi, ketekunan, dan usaha terus-menerus untuk belajar dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari ini. Perjalanan yang harus dilakukan dengan benar niat yang benar dan disertai dengan adab. Hukum thalabul ilmi dalam Islam. Dalam Islam, mencari ilmu sangat dianjurkan dan dianggap sebagai kewajiban mendasar bagi semua muslim, baik pria maupun wanita. Nabi Muhammad SAW telah menekankan pentingnya mencari ilmu melalui banyak ucapan atau hadis yang dikenal luas di kalangan umat Islam. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini menekankan kewajiban menuntut ilmu pada setiap muslim. Artinya tidak hanya dianjurkan tetapi wajib bagi muslim untuk menuntut ilmu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya mencari ilmu sepanjang masa hidupnya. Nabi mendorong rekan-rekannya untuk mencari ilmu dan akan selalu tersedia untuk mengajar dan menjawab pertanyaan mereka. Nabi juga berkata, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Oleh karena itu, mencari ilmu itu dianggap sebagai bagian penting dari praktek Islam, dan umat Islam didorong untuk mencari ilmu di berbagai bidang, termasuk studi agama, sains, teknologi, bidang lain-lainnya. Oleh karena itu, mencari ilmu dianggap sebagai bagian penting dari praktek Islam, dan umat Islam didorong untuk mencari ilmu di berbagai bidang, termasuk studi agama, sains, teknologi, dan bidang ilmu lainnya yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Yang artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai dia kembali atau sampai dia pulang. Rawahu Tirmizi. Dan seorang yang thalabul ilmi wajib mempunyai adab, karena adab itu penting. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan al-adabu fawqal ilmi, yang artinya adab itu lebih penting daripada ilmu. Dan orang pintar belum tentu beradab, tapi orang beradab pastilah berilmu. Penonton setia Darul Ilmi, kita sudah sampai di penghujung acara. Satu kata dari saya, seorang thalabul ilmi untuk para thalabul ilmi lainnya. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Marilah kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu Allah yang amat luas di buminya. Karena ulama-ulama kita terdahulu sudahlah sangat memberi kita qudwah hasanah dan menyadarkan kita bahwa menuntut ilmu itu amatlah penting. Dan kebermanfaatannya untuk umat bisa terasa hingga kapanpun. Dari zaman Nabi, para sahabat, hingga ulama-ulama besar seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, dan masih banyak lagi. Dampak dari pengetahuan yang mereka pelajari
kembangkan dan sebarkan masih terus terasa hingga saat ini. Menuntut ilmu butuh waktu yang panjang, niat dan tekad yang kuat, guru yang tepat, dan tidak berhenti untuk membaca apapun yang ada di sekitar kita hingga di penjuru dunia. Bahkan alam semesta yang Allah ciptakan dengan berbagai pengetahuannya di dalamnya. Butuh pengorbanan untuk menjadi seorang thalabul ilmi, dan niatkanlah dalam mencari ilmu di jalan Allah. Bukan untuk pamer ilmu, dan berbagilah ilmu kepada orang lain agar ilmu itu menjadi amal jariah yang terus menyebarkan kemanfaatannya. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Atas segala kurang dan salahnya mohon dimaafkan, dan semoga kita semua bisa menjadi thalabul ilmi yang langkahnya selalu Allah ridhai. Wa akhiru dawana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.